Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Aisnanda Pradana, nomor NIM 246. Saya Trianuarto Nugroho, nomor NIM 247. Raden Roro Adiva, nomor NIM 248. Dianurika Susanti, NIM 249. Dan Yasmin Anissa Pravitasari, NIM 250. Pada hari ini kami akan membahas tentang presentasi bisnis. Apa itu presentasi bisnis? Presentasi bisnis merupakan bentuk komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam satu lingkungan bisnis kepada seorang yang relatif homogen dari berbagai tingkat pengambilan keputusan. Tujuan presentasi bisnis yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Persiapan presentasi bisnis yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi yang baik. Yang ketiga, menganalisis audiens. Yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Selanjutnya adalah alat bantu presentasi bisnis. Yang pertama adalah papan tulis hitam dan putih. Di sini memiliki keunggulan yang pertama, fleksibilitas dalam penulisan. Yang kedua, kemudahan dalam melakukan koreksi. Yang ketiga, dapat merangkum pendapat. Kelemahannya adalah yang pertama, tulisan tangan sering kali sulit dibaca. Yang kedua, pembicara menutupi peserta saat menulis. Yang ketiga, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara saat yang sama. Yang keempat, tersedianya papan tulis yang sangat terbatas sehingga apabila sudah penuh harus dihapus lagi. Yang terakhir, tidak efektif untuk peserta yang berjumlah lebih dari 15 orang. Alat kedua adalah flip cards. Flipchart memiliki keunggulan yang pertama, fleksibilitas dalam penulisan. Yang kedua, pembicara dapat mempersiapkan tulisannya sebelum presentasi. Yang ketiga, pembicara dapat merujuk catatan atau lembar kertas sebelumnya. Yang keempat, biaya relatif murah. Yang kelima, bisa diletakkan di mana saja. Kelemahan dari flip cards yaitu yang pertama, sukar dibaca karena terbatasan tulisan tangan. Yang kedua, pembicara sering menutupi pembaca saat menulis. Yang ketiga, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Yang keempat, mutu kertas yang jelek dan kemungkinan spidol macet. Yang kelima, kertas flip cards dapat digunakan sekali saja. Selanjutnya, muncul suara berisik ketika mengganti lembar kertas. Yang terakhir, tidak cocok untuk peserta yang lebih dari 20 orang. Alat selanjutnya adalah transportasi overhead project. Keunggulannya yang pertama, cepat dan mudah jika menggunakan fotokopi. Yang kedua, dapat dibuat dengan artwork dengan kualitas tinggi tetapi biaya relatif mahal. Yang ketiga, layar tetap jelas meskipun dalam ruangan terang. Yang keempat, visual dapat diperoperasikan secara cepat dan mudah. Yang kelima, informasi dapat ditampilkan secara progresif meskipun secara manual. Yang terakhir, overhead projector umumnya hanya terdapat di tempat pertemuan atau latihan. Kelemahan dari overhead projector adalah kualitas transparansinya jelek jika teks ditulis dengan tangan. Yang kedua, hasil fotokopi hitam putih. Yang ketiga, pergantian secara manual mengganggu pembicara dan mengalihkan pembicaraan. Yang keempat, menimbulkan distorsi gambar manakala ada OHP tidak fokus. Yang kelima, kipas pada OHP sering kali berisik. Yang terakhir,
Transparasi sangat peka dengan bekas sinar dan mudah rusak. Alat selanjutnya adalah slide. Keunggulan dari slide yang pertama, slide foto mudah pembuatannya. Kedua, slide grafis berkualitas tinggi dapat dihasilkan oleh PC. Yang ketiga, dapat dimungkinkan slide dengan 3D dan efek khusus lainnya. Yang keempat, daya tahan cukup tinggi. Yang kelima, terlindung dari sidik jari dan kerusakan. Yang keenam, slide yang dihasilkan dari komputer dapat disimpan dalam disket atau flash disk. Yang selanjutnya, hasil cetakannya lebih kecil dan portable. Kelemahannya yaitu proses produksi slide film 35 mili memerlukan waktu cukup lama dan harganya relatif mahal. Alat selanjutnya adalah papan tulis elektronik. Keunggulannya adalah fleksibilitas dalam penulisan materi. Yang kedua, koreksi dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, mampu menampilkan tulisan pembicara dan peserta pada layar tersebut. Yang keempat, hasil cetakan dapat disimpan maupun diedarkan kepada peserta. Kelemahannya adalah tulisan tangan. Kedua, peserta terhalang oleh pembicara saat menulis. Ketiga, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara secara bersama sehingga arus dan ritme terganggu. Hasil cetakan berkualitas rendah dan sukar dibaca jika tulisan tangan jelek. Yang terakhir, pembicara menghadapi kesulitan dalam operasionalnya. Alat selanjutnya adalah video kaset recorder atau VCR. VCR memiliki keunggulan yang pertama sangat praktis, yang kedua monitor TV dan VCR banyak tersedia di perkantoran. Yang ketiga, video dapat menambah penguasaan materi sekaligus hiburan. Yang keempat, tersedia pokok materi subjek secara luas termasuk pelatihan perusahaan dan program motivasional. Kelemahannya yang pertama, kualitas tampilan lebih rendah jika diproyeksikan dalam layar. Yang kedua, perlu kecermatan dalam memilih peralatan dan jenis video yang akan digunakan. Yang ketiga, untuk peserta yang relatif banyak, sarana video kurang kreatif. Yang terakhir, diperlukan tenaga ahli khusus untuk operator video. Yang selanjutnya adalah proyektor LCD. Keunggulannya yang pertama, tampilan data dilakukan secara real time. Yang ketiga, presentasi bisa dilakukan secara interaktif dengan audien. Yang ketiga, dengan software presentasi, tampilan presentasi menjadi semakin menarik karena yang ditampilkan dapat berupa data, teks, suara, dan video. Kelemahannya yang pertama, LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar kurang bagus. Harga LCD proyektor relatif mahal meskipun dari waktu ke waktu cenderung harganya menurun. Yang ketiga, peralatan yang diperlukan seperti komputer, LCD proyektor, dan layar. Yang terakhir, kadangkala terjadi ketidaksesuaian atau tidak kompatibel antara merek LCD proyektor tertentu dengan komputer yang digunakan. Analisis audiens. Dalam menganalisis audiens, seseorang pembicara harus mampu menjawab pertanyaan dasar sebagai berikut. Yang pertama, siapa audiensnya? Yang kedua, apa yang diinginkan audiens? Yang ketiga, di mana melakukan presentasi? Yang keempat, kapan melakukan presentasi? Yang kelima, mengapa melakukan presentasi? Dan yang keenam, bagaimana melakukan presentasi? Analisis bahasa tubuh. Yang pertama adalah menganalisis ekspresi wajah, senyuman, kontak mata, gerak tangan, gerak bahu, gerak kepala, dan yang terakhir, cara berdiri. Yang selanjutnya, peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi sebelum melakukan presentasi bisnis merupakan hal penting karena sangat membantu pembicara ketika melakukan presentasi. Seringkali pembicara melakukan presentasi tanpa melakukan peninjauan sebelumnya, sehingga dapat mengganggu kelancaran presentasi karena tidak mengetahui lokasi.
seperti persediaan alat-alat bantu presentasi yang telah disediakan terkadang tidak satu merek sehingga sulit atau mengganggu kelancaran presentasi. Di samping mengetahui alat-alat bantu presentasi yang akan digunakan, pembicara harus memperhatikan tata letak untuk tempat duduk dalam presentasi bisnis, tata lampu, podium, posisi proyektor, dan lain sebagainya, agar mempermudah dan menyampaikan presentasinya karena sudah menguasai lokasi. Yang selanjutnya adalah percaya diri. Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam presentasi bisnis adalah rasa percaya diri yang kuat dari pembicara ketika menyampaikan presentasi bisnis. Selanjutnya, cara mengendalikan hal-hal ketidakkepercayaan diri dalam presentasi. Yang pertama adalah gemetar. Gunakan kelebihan energi tersebut secara positif dengan melakukan gerakan tubuh yang termotivasi oleh apa yang sedang disampaikan kepada audiens. Biarkan gerakan-gerakan itu terjadi secara wajar. Yang kedua, bicara terputus-putus. Lepaskan kontak mata dengan audiens, ambil nafas dalam-dalam, hembuskan nafas secara perlahan-lahan sambil melihat catatan-catatan kecil. Selanjutnya, fokuskan perhatian pada apa yang sedang disampaikan dan dipresentasikan dan bukannya apa yang terlupakan. Yang ketiga, mulut kering. Segera meminta sediakan segelas air minum dengan cara langsung atau tidak langsung. Hindari mengunyah permen atau sejenisnya, karena hal itu dapat mengganggu artikulasi atau pengucapan kata dan dapat tertelan tanpa sengaja. Yang selanjutnya adalah tenggorokan tersumbat. Belajarlah menguap diam-diam sambil menundukkan kepala. Katupkan bibir, buka bagian belakang tenggorokan, dan tarik udara masuk lewat hidung. Belajarlah menguap diam-diam sambil menundukkan kepala. Yang selanjutnya, tersengal-sengal. Tundukkan kepala dan alihkan fokus Anda dari audiens. Lipatkan tangan kiri menyilang bagian bawah perut, kendurkan bahu, tarik napas dalam-dalam ke bagian perut. Hembuskan nafas perlahan-lahan lewat bibir. Peters or Benders dalam buku Secret of Power Presentation memberikan resep bagaimana seseorang pembicara mampu mengembangkan percaya diri, yaitu dengan cara yang pertama, saat Anda diperkenalkan, tersenyumlah dan pandanglah sekilas semua hadirin, dan kemudian keada orang mengatakan segala yang baik dari Anda atau memperkenalkan Anda. Jangan menunduk malu dan berbanggalah. Yang kedua, mulailah perlahan-lahan dengan punggung dan dagu tegak, kemudian percepat secara bertahap. Yang ketiga, bukalah presentasi Anda dengan mengatakan sesuatu secara sungguh-sungguh. Yang keempat, mengetahui Anda lebih tahu tentang topik tersebut daripada para pendengar Anda. Anda seorang pakar, mengakui Anda lebih tahu tentang topik tersebut dari para pendengar Anda. Anda seorang pakar. Yang kelima, pakailah pakaian yang terbaik atau menarik. Yang keenam, yang terpenting, hiasi wajah Anda dengan senyuman. Tubuh Anda pun akan merasa positif. Teruslah berkata, ada diri sendiri, betapa nyamannya perasaan. Yang selanjutnya, berlatih presentasi bisnis. Melatih presentasi bisnis dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan di dalam organisasi bisnis, melalui dari lingkungan kecil atau internal sampai lingkungan yang luas atau eksternal. Dalam lingkungan kecil, misalnya presentasi bisnis tentang rancangan produk baru, peningkatan efisiensi karyawan kerja, dan usulan program kerja departemen. Untuk lingkup eksternal, misalnya presentasi bisnis untuk kerjasama bisnis dengan pihak lain dan usulan ekspansi pabrik. Yang selanjutnya adalah agar presentasi bisnis mencapai sasarannya, perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi audiens. Pemahaman terhadap audiens secara tepat akan mempermudah si pembicara dalam melakukan presentasi bisnisnya. Yang kedua, buatlah pokok pikiran presentasi bisnis.
Mempersiapkan poin-poin penting apa saja yang perlu disampaikan dalam presentasi bisnis. Yang ketiga, tulislah teks presentasi bisnis secara lengkap. Mengembangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi lebih rinci sehingga menjadi suatu naskah atau teks yang lengkap dan tinggal menyampaikan dalam suatu forum. Yang keempat, buatlah rangkuman teks presentasi bisnis ke dalam sub-sub. Cara lain yang bisa dilakukan adalah membuat semacam kerangka atau rangkuman naskah secara garis besarnya. Dalam rangkuman harus mencakup poin-poin penting yang ingin disampaikan dan dapat dikembangkan sampai pada sub-sub judul. Yang kelima, tulislah ke dalam kartu ukuran kartu pos. Hal ini dapat dilakukan khususnya bagi mereka yang sudah berpengalaman menyampaikan presentasi di hadapan audiens. Cara ini merupakan yang paling praktis, sederhana, dan berkesan bersifat formal. Yang selanjutnya adalah supporting artikel dan critical review. Bisa dibaca dengan sendiri. Supporting artikel SBM ITB fasilitasi puluhan startup presentasi bisnis. Yang berikutnya adalah resume atau critical review. SBM ITB fasilitasi puluhan startup presentasi bisnis. Sebanyak 25 startup futuristik melakukan presentasi bisnis di hadapan 16 venture capital dalam dan luar negeri. Event tersebut digagas oleh The Great Hubs SBM ITB berkolaborasi dengan Startup Bandung, Startup Green Bandung, dan Geek Hunter. Mereka berkolaborasi menyelenggarakan Bandung Startup Pitching Day 2019. Kami menghadirkan 25 startup pada ajang bisnis pitching ini. Merupakan event terbesar di Bandung tahun ini, ujar Dekan Sekolah Bisnis dan Manajemen SBM ITB, Sudarso Kaderi Wiryono. Menurut Sudarso, The Great Hubs SBM ITB sebagai inisiator kegiatan tahun ini menggelar event tersebut dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan ekosistem startup di Bandung, karena selalu bertambah jumlah startup di Bandung dan sekitarnya yang memerlukan pendanaan namun akses terbatas. Ini sebagai ajang exposure terkait potensi startup di Bandung serta kota-kota kecil di sekitarnya, katanya. SBM ITB, kata dia, mengembangkan fasilitas untuk startup agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan kolaborasi secara stakeholder ekosistem startup di Kota Bandung. Bukan hanya itu, kegiatan ini dirancang sebagai platform pembelajaran untuk para pemuda penggemar dunia startup dan wirausaha baru. Apalagi, kata dia, kegiatan tahun ini juga sekaligus ajang networking antara sesama startup, venture capital, tamu undangan, dan masyarakat luas. Kegiatan ini pun diisi dengan acara utama, yaitu pitching session dari 25 startup yang lolos seleksi. Mereka akan diberikan waktu 5 menit untuk pitching dan 5 menit untuk tanya jawab dengan investor dari 135 startup yang mendaftar diri. Terpilih 25 startup early growth stage terbaik yang memiliki ide-ide futuristik dalam memberikan solusi bisnis bagi Indonesia, antara lain dari kategori fintech, edtech, legal, Internet of Things, biotech, travel, dan media online. Pembahasan artikel ini menggelar event tersebut dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan ekosistem startup di Bandung yang bertujuan menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menginformasikan yang menarik dan mudah dipahami, dan memotivasi audiens untuk bertindak untuk meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk. Pada artikel di atas, presentasi bisnis memerlukan alat bantu
presentasi bisnis yaitu flip cards, yaitu dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas. Transportasi overhead projector merupakan alat bantu presentasi bagi para pembicara. Slide, papan tulis elektronik yang memudahkan saat presentasi. Video, kaset recorder atau VCR merekam berbagai program pelatihan atau kegiatan-kegiatan. Panel LCD dan proyektor LCD. Supporting artikel di atas memerlukan analisis audiens yang bertujuan untuk memberikan informasi yang penting. Pembicara perlu tahu apa saja yang diinginkan oleh audiens. Analisis audiens berkaitan dengan kepada siapa seseorang itu berbicara. Semakin banyak informasi pembicara, semakin mudah untuk melakukan presentasi yang cepat. Audiens dapat ditinjau dari pekerjaan atau jabatan, status pekerjaan, usia, jenis kelamin, agama, asal daerah, pendidikan, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan ketik atau salah pengucapan kata dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.